ormas kadrun yang horny lihat patung dan takut puasanya batal. Ini sudah mulai melenceng kemana-mana nih kadrun-kadrun ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari ormas kadrun yang horny lihat patung dan takut puasanya batal. Ini sudah mulai melenceng kemana-mana nih kadrun-kadrun ya. Iya, jadi memang kalau di bulan puasa sebelum-sebelumnya, ini kan ormas kadrun biasanya suka sweeping ke warung-warung yang buka di siang hari. Tapi kayaknya sekarang pekerjaan itu sudah diambil alih oleh salah satu anggota DPR. Meskipun bukan sweeping. Jadi Ketua Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kahfi, ini salah satu politisi dari Partai Amanat Nasional atau PAN, dia menghimbau kepada orang yang makan minum di ruang publik untuk tidak melakukan itu, untuk menghormati orang yang sedang berpuasa. Nah, ini kan jadi semacam apa ya? Kalau menurut saya aneh dan konyol gitu. Kita ini sedang berpuasa. Kemudian orang lain disuruh menghormati kita untuk puasa, untuk tidak makan minum di depan kita. Nah, sekarang dengan kita puasa, kemudian tidak ada godaan lain dari orang yang sedang makan atau minum. Apakah akhirnya puasa ini jadi ada artinya? Kalau menurut saya sih enggak. Jadi kayak lempeng-lempeng aja itu. Justru dengan banyaknya orang yang bermakan dan minum, disitulah tantangan kita, disitulah kita untuk bisa menahan nafsu untuk tidak makan dan tidak minum. Kemudian pahala kita akan kita dapat dari situ. Nah, kalau semua orang disuruh menghormati kita, tidak makan, tidak minum, lah puasanya terus buat apa? Nggak ada tantangannya dong. Ya tapi nggak apa-apa lah, itu kan memang mungkin anggota DPR RI ini dari PAN ini, mungkin dulu juga bekas ormas itu, mungkin. Nah, terkait masalah kadrun yang kemudian takut dengan patung. Ini sudah saya tampilkan di depan tadi, video tadi, bahwa ini terjadi di Yogyakarta. Tepatnya di Rumah Doa Sasana Adirasa Santo Yakobus yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi, menurut ini kan yang awal mengupload ini adalah salah satu akun Instagram dari YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ini mengupload ini, kemudian dinarasikan bahwa di sana ini terjadi penutupan, meskipun penutupan ini, terpal ini dilakukan oleh pihak rumah doa ini sendiri, tapi ini terjadi setelah salah satu ormas mendatangi kepolisian setempat di Polsek untuk menghimbau kepada pihak rumah doa untuk menutup patung Bunda Maria ini. Patungnya tinggi banget, mungkin sekitar ada 4 atau 5 meter. Ditutup dengan terpal, dengan alasan, ini alasannya yang paling konyol, mengganggu orang yang beribadah. Memang, lokasi, kalau saya lihat di Google Map, lokasi dari rumah doa Sasana Adirasa Santo Yakobus ini memang berhadapan dengan Masjid Al-Barokah. Nah, ormas dari Masjid Al-Barokah ini yang kemudian mendatangi kantor polisi untuk menghimbau kepada pihak rumah doa untuk menutup patung Bunda Maria ini karena dianggap mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, kita nggak tahu, ini tidak disebutkan memang dari ormas mana. Yang jelas mereka ini kadrun. Yang jelas kadrun, kemudian juga orang yang imannya tipis, karena masa iya dia beribadah di masjid, sementara di depannya ada gereja, ada rumah doa, posisi patung ini ada di dalam rumah gereja ini, rumah doa ini. Disuruh tutup dengan alasan mengganggu
orang yang beribadah. Sekarang pertanyaan besarnya, mengganggunya di bagian mananya? Apakah mereka ini kemudian melihat patung Bunda Maria yang begitu cantik mereka jadi horny? Setipis itukah iman mereka? Apakah mereka kemudian patung Bunda Maria ini mengajak mereka untuk makan siang ketika mereka berpuasa? Kan enggak. Kalau misalkan mereka takut dengan patung Bunda Maria, kita lihat loh, patung Bunda Maria ini memakai kerudung, memakai pakaian lengkap. Apakah ini yang kemudian menjadikan iman mereka lemah? Ini konyol kalau menurut saya. Dengan alasan ini, dengan alasan mengganggu ibadah orang lain, disuruh menutup. Kemudian yang lebih konyol lagi adalah pihak kepolisian setempat dari Polsek. Meskipun yang menutup ini adalah pihak dari rumah doa, tapi pihak Polsek ini datang ke sana, menghimbau, kemudian mengawal proses penutupan ini. Tapi buru-buru pada hari Kamis malam kemarin, ini buru-buru pihak Polres Kulon Progo memberikan klarifikasi bahwa sebetulnya ini adalah inisiatif dari pihak rumah doa ini untuk menutup karena katanya baru selesai dibangun bulan Desember kemarin, kemudian ini masih perlu sosialisasi dan jadi ini inisiatif dari pemilik rumah doa ini yang menutup itu. Tapi pihaknya tidak menampik bahwa sebelumnya sudah ada ormas yang melaporkan ini. Nah, ini kan sangat kontradiktif kalau menurut saya. Kalau memang pihak rumah doa ini kemudian dia menutup secara sukarela, kenapa harus diawali dengan laporan dari pihak ormas? Kan konyol. Dan lebih anehnya lagi, Polres Kulon Progo menyampaikan bahwa ini ada kesalahpahaman laporan dari anak buahnya, dari pihak Polsek, yang menyampaikan bahwa ada laporan dari ormas dan sebagainya. Padahal sebetulnya menurut Kapolres ini inisiatif dari rumah doa sendiri. Kalau memang ini inisiatif dari rumah doa itu sendiri, pada saat proses penutupan, kenapa harus dikawal dari pihak Polsek? Dan setelah penutupan, kemudian foto-foto di depan patung yang sudah ditutup terpal. Ini ada fotonya. Untuk apa? Kalau misalkan ada inisiatif, harus ada pihak Polsek, harus ada pihak FKUB. Ini kan sangat mencederai kebinekaan kita. Nah, kalau sekarang pihak kadrun ini seperti beberapa waktu yang lalu menolak kedatangan timnas Israel karena dianggap menjajah bangsa Palestina. Yang Anda lakukan ini adalah menjajah agama orang lain. Anda memaksakan kehendak Anda untuk menutup patung yang dianggap suci oleh pemeluk agama lain dengan dalih mengganggu ibadah Anda. Apakah setipis itu iman kalian sehingga tergoda dengan patung? Apakah patung itu kemudian ketika Anda berpuasa mengajak Anda untuk makan siang, makan rendang? Payah memang kadrun ini. Iya kan? Nah, sekarang begini loh. Memang dari pihak rumah doa sendiri ini memang tidak menampik, tidak pernah menyangkal ini semua. Tapi kalau kita lihat press conference yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo kemarin, saya mungkin bukan membaca mimik orang ya, bukan pakar itu, tapi bisa melihat bagaimana pihak rumah doa ini wajahnya sangat tertekan. Di sana terlihat bahwa memang ini semuanya sudah seolah-olah sudah disetting bahwa ini nanti Anda bilang bahwa ini sukarela dan lain sebagainya, sangat tertekan. Memang ini kalau menurut saya memang ada tekanan dari pihak ormas itu. Sementara dari pihak kepolisiannya sendiri seolah takut ada di bawah ormas itu. Padahal Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu sudah menghimbau kepada pihak kepolisian jangan tunduk dengan ormas manapun. Kemudian Presiden Jokowi juga sudah mengingatkan bahwa kebebasan beragama ini dijamin konstitusi. Jangan konstitusi ini ada di bawah tekanan preman-preman ormas-ormas ini. Jangan. Tapi kenyataannya prakteknya di lapangan seperti ini. Sekarang kalau misalkan dengan alasan ada patung di sana kemudian mengganggu ibadah umat Islam yang ada di depan rumah doa ini, Masjid Al-Barokah itu, apakah Anda tidak berpikir sebaliknya bahwa rumah doa ini juga selalu terganggu dengan azan yang dilakukan oleh pihak masjid sehari 5 kali? Apakah Anda tidak merasa seperti itu? Apakah hanya Anda yang kemudian merasa berhak untuk terganggu sementara orang lain enggak? Mentang-mentang mayoritas. Nggak bisa gitu dong. Kita salinglah menghargai, saling menghormati sesama agama lain.
Toh patung ini nggak ngapa-ngapain, dia ada di situ nggak mengganggu Anda. Kenapa dibilang ini mengganggu? Ini loh yang dibilang imannya tipis banget. Cuman lihat patung aja terganggu. Sedangkan mereka yang setiap hari mendengar azan 5 kali sehari, nggak terganggu, nggak tiba-tiba kemudian jadi mu'alaf, enggak. Dan kesimpulan saya di akhir ini, bahwa ormas-ormas ini yang kemudian menolak, menyuruh menutup terpal patung Bunda Maria ini, iman Anda tipis, iman Anda nggak jauh lebih tebal daripada terpal yang menutup patung Bunda Maria itu. Setuju ya? Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk pemirsa Simot yang melaksanakan ibadah puasa. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.